Aduh, ngaku nggak ya? Ngaku aja ya. Gue mau nanya, pernah sih ngobrol bareng kan? Definisi eksklusif menurut lo tuh apa? Eksklusif ya? Eksklusif itu, gue nggak bisa, lancar gue. Gue sebagai praktisi. Eksklusif itu adalah ketika semua wartawan, semua media mau dapetin informasi soal itu, dan kita dapat satu-satunya atau paling cepat menyampaikan ke publik. Jadi kalau misalnya tentuin tema sendiri, terus bikin eksklusif sendiri, nah gimana tuh? Ya, udah berapa kali dapat liputan eksklusif? Aduh, udah gak terhitung ya. Sombongnya. Yang menarik juga, yang lo liputan ke Filipina, ke pulau yang sampai harus diem lama banget di kapal gitu ya? Ya, jadi ketemulah saya dengan salah satu anggota militer di sana. Dia bilang, kamu sebenarnya bisa loh ke beda provinsi namanya, Kepulauan Sulu, tempat 14 ABK waktu itu di Sandra. Gimana caranya? Iya, kamu menyamar aja kalau kamu berhasil beli tiket kapal, karena harus pakai naik kapal laut, kapal feri 8 jam. Kamu gak ketahuan, kamu berhasil naik kapal feri, kamu sampai sana langsung minta bantuan ke militer, kamu akan bisa selamat sampai sana. Nanti kamu pikirin lagi gimana lah baliknya. Kalau di militer katanya itu istilahnya manajemen risiko. Akhirnya saya beli baju lokal, tas lokal supaya gak terlalu kelihatan sebagai orang asing, juga termasuk menyesuaikan dengan kultur di sana, pakai kerudung. Terus belilah tiket, meyakinkan kameramen senior saya, yuk kita kesana yuk. Mana ya? Akhirnya negosiasi, yes, kita beli tiket, naik kapal selama 8 jam, kapal feri selama 8 jam, tapi satu aturannya, gak boleh ngobrol, karena kalau kita ngobrol di Filipina itu memang pakai bahasa Inggris, tapi ada aksen Tagalog. Jadi kalau kita bukan orang Filipina pakai bahasa Inggris, bye, kita bisa ketahuan dan bisa saja diculik, tiba-tiba datang boat, terus kita bisa diculik. 8 jam tuh diem-dieman sama Bang Dimas. Itu lo gak takut mati, Kak? Aduh, gimana ya? Bakat alam sih nekat itu ya. Nekat itu adalah modal, salah satu dari beberapa modal utama harus dimiliki oleh jurnalis. Walaupun sebenarnya jurnalis itu kan intinya berita itu harus kita bawa dengan nyawa kita. Jadi kalau kita kehilangan nyawa, kita nggak ada berita, malah kita jadi berita. Iya sih, tapi kan saya juga sepakat sama manajemen risiko tadi. Sampai di pelabuhan di Kepulauan Sulu setelah 8 jam perjalanan menggunakan kapal feri, Christian harus melihat orang yang berbaju militer. Minta tolonglah kepada mereka. Dan itu yang saya lakukan. Pas nyampe lihat kaca ya, sampai di kapal feri udah mau mendarat gitu di pelabuhan. Berlabuh ya. Berlabuh di pelabuhan, langsung lihat di kaca gini, ada nggak yang pakai baju loreng-loreng, ada, langsung turun, minta tolong, dibawalah ke kantor polisi. Sampai di kantor polisi, ternyata bukan disambut dengan senyuman, tapi dimarah-marahin, disebut sebagai orang gila, disebut bahwa kita memasukkan kepala kita, kami berdua, saya dan Bang Dimas, seperti memasukkan kepala ke mulut buaya lagi nganga. Kamu di saat orang lain gak mau datang ke sini buat takut diculik, kamu kenapa datang ke sini? Dibilang gitu. Tapi waktu itu saya yakinkan bahwa Pak, izinkan saya buat ngambil gambar buat ibu, istri, anak, keluarga terdekat, para warga negara, ABK, anak buah kapal Indonesia yang disandra di sini. Akhirnya negosiasi, berdebat, seperti saya bilang ya tadi, bakat alami dari anak hukum adalah berdebat dan gak mau kalah. Akhirnya saya memenangkan perdebatan itu dan akhirnya dikawal oleh tentara dan polisi ngambil gambar. Itu loh, akhirnya dapatlah itu staff. Gak sampai situ ya di liputan di Filipina. 17 hari menanti, akhirnya tanpa ketidakpastian, hari ini saya sampai 3 kali hangus loh tiket pesawatnya buat balik ke Indonesia. Karena kata kantor, ya udah baiklah, kita nggak tahu nih kapan bebas. Akhirnya ngobrol dengan, lagi nunggu di bandara nih ceritanya, tiba-tiba ternyata dia adalah pilot helikopter dari gubernur dari Kepulauan Sulu yang saya bilang tadi, provinsi tempat base-nya Abu Sayyaf itu. Dia bilang, gubernur kami akan kesini dan kemungkinan akan bawa para sandera yang bakal dibebaskan. Siapa para sandera yang bakal dibebasin? Itu loh orang Indonesia. Oh iya? Jam berapa? Ya
akhirnya Camilla masuklah, berdebatlah dengan para tentara-tentara di sana buat masuk. Karena kebetulan ada kompetitor, Stephanie, ada kompetitor juga, ada TV lain juga di lanutnya Filipina. Akhirnya harus bisa berkreasi, harus bisa menyajikan dengan cara yang berbeda, dengan kemasan yang berbeda. Saya lihat ada satu televisi juga dari Indonesia yang menanti, sama-sama ada di lokasi. Ini jadi pelajaran berharga, sama-sama di lokasi. Tapi jurnalisnya memilih untuk menunggu di ruang ber-AC. Tapi dia tahu sebenarnya pesawatnya udah mau datang. Tahu, tapi entah kenapa saya juga nggak tahu, dan saya nggak pernah bertanya kepada jurnalis bersangkutan kenapa memilih untuk berada di ruang ber-AC ya. Ruang ber-AC dan menunggu mereka masuk untuk diperiksa secara medis. Menurut saya itu adalah kesempatan saya untuk jauh lebih cepat mendapatkan gambar mereka. Kalau dilihat di YouTube tuh, turun dari helikopter, saya nyapa, terus tarik-tarik sama petugasnya, jangan deket-deket, tapi saking berbahagia karena saya pernah berada di Kepulauan Sulu, merasa juga di mulut buaya tadi, saya juga, teman-teman, kita pulang ke Indonesia, kita dari Indonesia, selamat datang kembali, kita bisa balik ke tanah air. Yang akhirnya viral nggak sih waktu itu lo masuk ke TV orang lain? Muncul di TV orang karena menurut saya waktu itu ya tidak terelakkan ya ketika kita berada di satu tempat yang sama, satu tempat liputan yang sama, jurnalis yang memilih ada di ruang ber-AC, kameramennya ada di sini. Jadi bukan sengaja ya? Aduh, ngaku nggak ya? Ngaku aja lah, sebenarnya sengaja ya. Mohon maaf pada para jurnalis dari media lain karena karena menurut saya tidak adil ketika itu kalau kami tidak bersama-sama. Jadi ketika muncul di TV ada reporter lain secara nyata-nyata di layar itu pun diputarkan atau ditayangkan di televisi tersebut kan berarti nggak eksklusif buat mereka, ada tim lain. Bagi saya ketika bisa mengklaim itu eksklusif karena yang saya bilang tadi loh, saya mengambil di part itu, momen ketika mereka turun pertama kali dari helikopter terus say hi dan bilang kita mau pulang ke Indonesia. Sedangkan dari TV lain, jurnalisnya memilih untuk berada di step berikutnya. Jadi setelah mereka turun baru ada pemeriksaan kesehatan, barulah wawancaranya di situ di tempat ber-AC gitu loh. Jadi lo ngejar eksklusifnya itu kecepatan di sini. Yes, kecepatan. Dan satu hal, menurut saya momen yang paling pas adalah ketika mereka turun loh, nginjak kaki di lanut di pusat militer yang nggak akan lagi ditangkap lagi sama Abu Sayyaf. Itu jauh lebih emosional. Tadi kita bicara soal eksklusif kecepatan. Nah, eksklusif yang berikutnya yang didapat adalah soal ketepatan. Waktu lo liputan eksekusi Freddy Budiman, Kak. Itu kan waktu itu lo jadi satu-satunya jurnalis yang pakai data 4 orang. Sementara di hari itu semua media pakai datanya 12 orang. Gimana tuh? 14 orang yang beredar namanya. 14 terpidana narkoba ya beredar namanya. Tapi kejaksaan tuh nggak pernah ngasih konfirmasi bahwa hai publik, ini 14 orang yang bakal dieksekusi mati. Nggak pernah ada itu. Beredarlah nama-nama itu ya, pokoknya dari sumber yang nggak jelas. Akhirnya di saat berapa itu 3 hari lah saya di di Cilacap di Nusa Kambangan. Semua media ada. Dan to be honest, jujur ya, di situ ada jurnalis yang sangat senior. Mungkin kita masih kecil, kita udah melihat dia adalah jurnalis yang berkecimpung di teroris, peliputan. Kayaknya tahu deh. Jiper dong saya. Aduh, jiper. Tapi itu dia. Di lapangan itu ada 2 hal. Menurut saya ada keberuntungan dan juga kegigihan yang harus digabungkan bersama-sama. Eksekusi mati dini hari ya. Sorenya adalah seorang polisi yang lewat di mobil SNG kantor kita saat ini. Lewat, terus disapalah sama kontributor kita yang ada di Jawa Tengah. Hai, dan dikenalin ke saya, namanya Dane. Kontributor kita namanya Dane. Mbak Fris, ini polisi yang biasa mandiin jenazah para terpidana kalau ada eksekusi mati di sini. Hah? Serius? Iya. Terus saya kenalan dengan polisi itu. Gue kenalan dengan polisi itu 1 orang. Dengan polisi itu, berarti Bapak tahu dong nanti siapa-siapa aja.
Iya dong. Sampailah breaking news jam 9 malam sampai jam 12 malam. Stefani dan juga penontonnya Stefani di YouTube channelnya. Kayak mulai report. Sampai jam 12 malam, semua tuh beredar informasi. Semua media itu menuliskan bahwa yang jadi dieksekusi dari 14 nama yang beredar hanya 12. Hanya 12 semuanya. Sampai saat live itu saya ditelepon redaksi, "Pris, ini kamu tolong periksa lagi, berapa banyak yang dieksekusi?" "Enggak mas," saya bilang gitu. "Enggak mas, ini informasi dari polisinya yang bilang 4. Terus kamu bilang apa?" "Saya bilang 4 di layar." "Kamu yakin?" "Saya bilang 4 di layar." Semua televisi, Pris, semua media nulis 12. Saya tetap bersikuku dan saya percaya kepada Bapak itu bahwa yang diinformasikan dan saya sampaikan juga di layar hanya 4 orang yang dieksekusi. Itu lagi breaking news, dieksekusi salah satunya adalah Freddy Budiman. Jam 1 pagi ada konferensi pers dari Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus ya karena narkoba Jampitsus. Terus ada Kapolda Jawa Tengah juga memberikan konferensi pers. Dia bilang dan diumumkan setelah menunggu 1 jam itu yang dieksekusi dari 14 nama yang beredar hanya 4 orang. Bahkan besoknya ada yang sampai minta maaf ya? Betul, beberapa media besar ya, terutama itu kan jadi etika ya. Etika kalau kita melakukan kesalahan, itu jadi ukuran ya, seberapa besar media itu, dia berapa besar juga meminta maaf atau berani minta maaf ke publik. Lo ada eksklusif yang bener-bener nggak ada yang dapet, cuman lo doang. Ada yang mungkin yang lain dapet, tapi lo paling cepat. Ada yang semuanya dapet, tapi lo yang paling tepat. Betul. Oke guys, jangan lupa nonton video-videonya Stefani Ginting. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe juga YouTube channelnya Fris dan Gri, like, comment, dan juga